Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, berkat baru, perkenanan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh ya, berakar kuat dalam Tuhan. Kita semakin tahu tujuan kita ada di dunia ini. Amin ya. Di dunia yang saat ini apapun bisa terjadi, kiranya kita semakin berakar kuat ya dalam Tuhan. Kita semakin tahu bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Amin ya. Kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, kita percaya semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Itu yang kita imani. Orang bisa merancang-rancangan hal yang jahat. Orang bisa merancang-rancangan hal yang tidak kita mengerti. Tapi percayalah, pada akhirnya nanti tujuan kita yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang terpenting akhirnya di dunia ini hanya sementara. Kesempatan kita hanya sekali ini. Tapi kita tahu Tuhan kita itu nyata. Benar-benar nyata. Masih berbicara. Salah satunya kepada saya melalui pastor pendeta almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, pastor sang Dabas ya, Pastor Yosef. Ternyata itu. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini, percayalah itu akan kita tinggalkan. Surga itu satu-satunya tujuan kita dan yang terpenting, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Itu harus kita ingat selalu. Amin ya. Amin. Kita selama di dunia ini lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Cintai Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita nantinya. Karena dengan mencintai Tuhan Yesus dengan benar dan Tuhan Yesus merasakannya, Roh Kudus akan dicurahkan ke hidup kita. Roh Kudus yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin ya. Itu yang terpenting, yang harus kita tahu dan yang harus kita sadari. Harus kita ingat selalu. Tujuan kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu yang terpenting. Amin ya. Tuhan kita terus benar-benar tidak bisa disangka lagi. Dan itu harus kita beritakan ke orang lain. Itu harus kita ceritakan. Agar semua orang bisa mengerti tujuan hidup manusia itu cuma satu. Bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang lain. Dan selama di dunia, maksimalkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini, yaitu menyelamatkan orang-orang, untuk ikut bersama dengan Tuhan Yesus ke surga, bersama kita ke surga. Beritakan firman, bersaksi, cari di mana Tuhan Yesus berada. Itu adalah tugas kita manusia yang mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Kehendak Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju
maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus ya, pasal yang kedua, ayat 6 sampai 16. Judul perikopnya hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hikmat yang benar. Di sini Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki pikiran yang Kristus. Pikiran Kristus mereka miliki. Di sini dikatakan mereka mengajarkan hal-hal yang duniawi, orang-orang duniawi tidak menerimanya, karena mereka mengajarkan apa yang berasal dari roh Allah. Hikmat yang bukan berasal dari dunia ini, itu yang mereka katakan. Dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Paulus mengatakan ini hikmat untuk kalangan yang sudah matang. Berarti kan untuk kalangan yang sudah berpengalaman hikmat ini, tetapi diberikan kepada mereka. Jadi hikmat untuk kalangan yang sudah matang.
dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Ini yang Paulus katakan, hikmat ini bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat ini bukan dari dunia. Hikmat untuk kalangan yang sudah matang ini bukan berasal dari dunia. Penguasa-penguasa yang Allah akan tiadakan nantinya. Dia itu juga katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi yang Paulus ajarkan selama ini adalah hikmat dari Allah. Karena apa? Selama Paulus memberitakan Injil yang kita baca kemarin, kita tahu bukan hikmat dari manusia, tapi berasal dari Roh. Rohlah yang segala sesuatu yang Paulus saksikan, beritakan itu. Dimana saat Paulus ke Roma pun itu atas permintaan Roh Kudus, kuatkan hatimu, kau telah bersaksi di Yerusalem dan kau akan bersaksi di Roma. Paulus setiap melakukan segala sesuatu berdasarkan dari bimbingan Roh Kudus, dan itu kita perlukan selama di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Allah, memberitakan firman. Amin ya. Kita perlu hikmat Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat dari Roh itu sejak awal dunia dijadikan itu telah disediakan Allah bagi kita untuk kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi hikmat ini disediakan untuk manusia sejak semula. Tetapi dunia itu tidak mengenal hikmat dari Roh ini. Karena apabila mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka akan mendengar Roh berbicara dalam diri mereka, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak berbicara kepada mereka. Dikatakan di ayat 8, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kita ulangi lagi ya baca ini. Kita resapi. Amin ya. Roh Kudus itu benar-benar kita perlukan. Karena itu yang menyelamatkan kita dari berbuat dosa. Bayangkan menyalibkan Tuhan Yesus. Yang kita tahu Yudas sendiri Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan menyesal pernah dilahirkan. Menyalibkan Tuhan. Hikmat yang tersembunyi ini yang sudah disediakan Allah dari dunia sebelum dijadikan ya, yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Roh Kudus ini sangat perlu kita miliki. Dan satu-satunya cara itu dengan mencintai Tuhan Yesus, di mana Tuhan bisa merasakan ketulusan kita sangat mencintainya, yaitu dengan melakukan kehendak-Nya. Maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Kita harus beritakan itu kepada semua orang. Hikmat yang tersembunyi ini. Amin ya. Itu sangat kita perlukan. Bayangkan apabila di zaman sekarang kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka Tuhan akan mengulangi lagi mengatakan ini. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Jadi kita perlu, sangat perlu hikmat Allah ini. Kita sangat perlu Roh Kudus. Amin ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini bahwa apapun yang tidak pernah kita bayangkan itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya itu mengasihi Allah dengan benar. Dan saat Tuhan Yesus Allah kita merasakan kasih kita, maka yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita garis bawahi, untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi menyatakannya oleh Roh itu kepada kita, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh itu menyelidiki diri manusia. Jadi Roh itu tahu apakah kita benar-benar mengasihi Allah dengan tulus, apakah motivasi kita benar. Itu Roh yang sendiri yang menyelidiki hati kita. Makanya Allah itu tahu manusia itu mengasihi Dia dengan tulus atau tidak. Karena kalau manusia kita bisa tulus mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam pikiran hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Kasihilah Allah dengan tulus. Allah mengirimkan bagian dalam dirinya sendiri, yaitu Roh, untuk menyelidiki hati manusia apakah benar-benar mengasihi Allah dengan tulus. Kasihilah Allah dengan tulus, sehingga Roh yang menyelidiki itu tuh tahu. Kenapa? Karena tujuan kita tuh cuma satu, ke surga, tidak ada tujuan lain. Kita harus sadari itu. Amin ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi di sini katakan apa yang di dalam diri manusia itu, yang tahu kan roh dalam manusia itu sendiri. Manusia lain tidak bisa melihat dalam diri kita sendiri. Demikian pula di dalam diri Allah itu, yang tahu tuh Roh Allah sendiri. Makanya Roh Kudus, Roh Allah itu bagian dari diri Allah sendiri itu. Apabila ada dalam diri manusia, manusia bisa mengerti pikiran dari Allah, seperti yang dikatakan Paulus di ayat terakhir, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Bagian dari diri Allah ada dalam Paulus, sehingga Paulus bisa mengatakan mereka memiliki pikiran Kristus. Dikatakan di ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi
Roh Kudus itu membuat kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Paulus mengatakan itu, bahwa yang Paulus ajarkan itu bukan dari hikmat manusia. Mereka tidak belajar dari manusia, tetapi belajar dari roh yang berbicara kepada mereka. Maka di perikop sebelumnya dikatakan ya di ayat 5, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Paulus mengatakan apa yang diajarkan Paulus selama di dunia itu bukan berasal dari dunia, tetapi oleh roh. Jadi perkataan yang mereka katakan saat itu bukan dari hikmat manusia, tetapi oleh roh. Amin ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu yang dikatakan Paulus. Manusia duniawi itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu dianggap mereka itu suatu kebodohan, dan manusia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya bisa dinilai secara rohani. Bayangkan melakukan segala sesuatu seperti Paulus, di saat manusia lain melakukan hal-hal yang secara duniawi benar, Paulus malah berkeliling dunia untuk memberitakan firman Allah, di mana itu diajarkan oleh roh, bukan oleh hikmat manusia, bukan manusia yang mengajarkan kepada Paulus. Itu bagi manusia itu dianggap suatu kebodohan. Ngapain sih keliling-keliling dunia, keliling suatu daerah, ngabisin duit, capek, itu bodoh. Bagi dunia pasti seperti itu. Sudah ngeluarin uang, dirajam, ditolak suatu daerah, itu bagi dunia kebodohan. Tetapi Paulus melakukan itu karena hikmat dari Roh Kudus yang mengajarkan Paulus. Sebab hal itu tidak dapat dinilai secara rohani. Dikatakan di ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Itu yang dikatakan Paulus. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Itu dikatakan Paulus. Siapakah manusia yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga dapat menasihati Tuhan? Dan di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hikmat yang benar, milikilah pikiran Kristus. Dan caranya gimana memiliki pikiran Kristus? Memiliki Roh Kudus. Dan gimana caranya memiliki Roh Kudus? Cintai Tuhan dengan tulus. Karena roh yang menyelidiki hati manusia tahu manusia apabila mencintai Allah dengan tulus. Dan itu perlu kita beritakan kepada semua orang. Agar apa? Agar semua orang bisa memiliki hikmat yang benar ini. Memiliki pikiran Kristus. Sehingga apa? Sehingga semua orang diselamatkan ke surga. Itu tugas kita, manusia yang mencintai Tuhan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, membantu, menolong,
mendukung untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lakukan saja bagian kita, dan sisanya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kita bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, dan sisanya biar Roh Kudus yang bekerja mengetuk setiap hati manusia. Saat kita selesai bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, serahkan sisanya kepada Tuhan Allah kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus untuk hal yang telah karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang sakit, Kau berikan kesembuhan. Apapun dalam diri kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berikanlah kami semuanya usaha dan pekerjaan yang daripada-Mu, yang dapat membawa kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami Tuhan, untuk mendapatkan berkat melalui pekerjaan dan usaha yang benar-benar Kau berkati, untuk membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, untuk bisa memberkati sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan siapapun dari kami Tuhan yang memiliki masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup, kesesakan Tuhan, problema yang mengikat hidup mereka, Kau berikan kelepasan, penyelesaian masalah daripada-Mu, terobosan daripada-Mu, solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar daripada-Mu. Hujan berkat, karunia roh, mujizat-Mu Kau curahkan pada kami semuanya Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.